Bertumbuh sebagai keluarga Allah kelas 11. Shalom, kembali berjumpa bersama saya Ibu Yusmiati. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 288. Inilah rumah kami. Senang, siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar lagi kami ingin belajar bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kiranya melalui pelajaran ini kami dapat mengerti dan memahami bahwa keluarga itu harus selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan-Mu, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui metode pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat menganalisis pertumbuhan keluarganya sebagai keluarga Allah. Sebelum kita melanjuti pelajaran kita, apa yang kalian pahami tentang keluarga bahagia? Ya, tentu setiap orang mempunyai pendapat masing-masing tentang keluarga yang bahagia. Mungkin ada yang berpikir bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berkecukupan, baik secara ekonomi maupun bisa makan makanan yang enak, bisa berlibur ke luar negeri, atau bisa membeli apapun yang diinginkannya dalam keluarga. Tidak heran, banyak orang yang bekerja sangat keras, membanting tulang demi menyejahterakan keluarganya. Mereka berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Dalam ajaran Kristen, yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah karena materi, tetapi karena takut akan Tuhan. Sia-sialah usaha manusia untuk mengumpulkan banyak harta di dunia, siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam kehidupannya sebagai prioritas utama. Minggu kemarin, Ibu sudah memberikan tugas untuk kalian mengisi tabel silsilah keluarga, mulai dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan saudara-saudara kandungmu. Jangan katakan kalau
baru tahu nama kakek atau neneknya. Kamu bukan lahir begitu saja, melainkan kamu lahir dari keturunan orang tuamu. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda dan secara terus-menerus dalam seluruh aspek kehidupan, baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial maupun spiritual. Perbedaan ini akan membuat individu dengan individu yang lain menjadi sesuatu yang unik. Karena itu, cintailah keadaan dirimu sebagaimana adanya. Dalam kehidupan keluarga Kristen, yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukan hanya materi, tetapi sikap takut akan Tuhan. Ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah dapat kalian baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang pertama, berakar. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya suatu tanaman. Sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus, sumber kehidupan, dan menjadikan Kristus sebagai pondasi dalam kehidupan keluarga, serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga. Bertumbuh. Tanaman dikatakan bertumbuh apabila ia menampakkan perubahan. Kuncinya untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, kemudian perkataan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berbuah. Seperti pohon yang menghasilkan buah, kehidupan keluarga kita pun harus menghasilkan buah. Kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia. Buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa pencerminan kasih Allah, menerima dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat, mendorong antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing bagi keluarga sebagai karunia Tuhan. Bacalah Alkitab dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-15, atau dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-43. Di situ terbagi atas 4 jenis dari perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih. Ada 4 jenis tanah yang digambarkan dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama, menggambarkan benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu adalah orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak memiliki tempat dalam hatinya dan pikirannya, sehingga tidak memperoleh apa-apa. Orang ini hanya datang ke gereja untuk memenuhi kewajibannya saja dan tidak memiliki komitmen apa-apa untuk bertumbuh. Jenis kedua menggambarkan benih jatuh di tanah berbatuan yang hanya sedikit tanahnya, melambangkan orang Kristen yang hanya memberikan sedikit saja perhatiannya terhadap firman Tuhan. Ia tidak menyimpan firman itu dalam hatinya dan tidak mau merenungkannya terus-menerus, sehingga tidak bertumbuh dan akhirnya mati. Sedikit saja masalah dan tekanan dalam hidupnya, ia akan mundur karena tidak memiliki komitmen dan kesetiaan untuk mengikuti firman Tuhan. Malah akan marah
dan kecewa kepada Tuhan kalau doanya tidak terkabul. Jenis yang ketiga adalah seperti benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri, yaitu melambangkan orang yang memiliki keinginan untuk bertumbuh. Ia sangat senang mendengar firman dan bahkan sering melayani, tetapi di dalam hatinya juga masih banyak keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan, mencintai kebenaran dan mencintai dosa. Pada saat bersamaan, imannya bertumbuh bersama-sama dengan kekhawatiran dunia. Selain itu, pesona kekayaan juga sering menghimpitinya, sehingga tidak bertumbuh dan mati. Selanjutnya, jenis yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik, menggambarkan orang Kristen yang serius dan sungguh-sungguh terhadap kebenaran firman Tuhan, yaitu orang yang memberikan hati dan pikirannya secara utuh untuk menerima kebenaran serta mempraktikkannya secara serius dan setia, sehingga ia bertumbuh dan berbuah setia kepada Allah dan firman-Nya. Selanjutnya kita akan belajar dari kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang saleh, hidup dalam kebenaran, kasih, dan telah bertobat. Ia selalu hidup berusaha mentaati kehendak Allah. Yang kedua adalah orang fasik, yaitu orang yang selalu mengikuti keinginan dunia, yang tidak tinggal dalam firman Tuhan dan akan menuju kepada kebinasaan. Kesimpulan kita pada hari ini, bangunlah keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan firman Tuhan di tanah yang subur, hidup dengan penuh kesalehan. Artinya, menghadap dan berkomunikasi dengan Allah dalam doa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, mentaati Allah setiap hari, memberikan kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan ucapan kita, mempercayakan setiap detail kehidupan kita kepada Allah, dan membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memperdayakan kehidupan kita, serta kesaksian kita sehari-hari. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Allah Bapa atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami pada pelajaran kami hari ini, sehingga kami mengerti bahwa kami harus berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam keinginan dan kehendak Tuhan. Bantulah kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anggota keluarga yang baik, yang selalu taat akan firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita telah selesai. Terima kasih atas kebersamaannya dalam pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.